konsultasi lagi, bagaimana dengan status kesalahan saya Rasulullah? Maka Nabi memberikan komentar atau kamakala bahwa Allah sudah menurunkan ayat, dengan engkau menunaikan salat, dengan bermunajat kepada Allah, istighfar, betul-betul serius bertobat, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan dalam hidup. Maka inilah salah satu fungsi salat. Fungsi salat bermakna taubat. Jadi bukan sekedar hajat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau Anda punya persoalan, minta tolong kepada Allah, sabar terima, lalu menunaikan salat. Maka dalam salat kita meminta kepada Allah pertolongan. Itulah hajat. Karena itu dikenal salat adalah hajat. Tapi salat juga punya fungsi atau makna taubat. Kita mohon ampunan kepada Allah. Dalam ruku taubat, dalam sujud taubat, perbanyak, perlama dalam sujud itu. Dan mohonkan ampunan Allah, ingat-ingat kesalahan apa yang kita perbuat. Setelah itu, kita minta kebaikan-kebaikan, kita berdoa dengan cara yang benar dan cara yang baik. Skema di luar salat bisa dilakukan dengan bermunajat, mengangkat tangan, menyatukan kedua tangan, mempertemukan dua garis, mensejajarkan dengan dada, memohon kepada Allah, dan cari doa-doa spesifik sesuai dengan kesalahan yang mungkin kita pernah perbuat. Bila ada yang pernah bertindak yang fatal, sampai dosa, mohon maaf, menghilangkan misalnya nyawa orang lain, ada zikirnya ditemukan dalam Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah berbuat salah pada diriku sendiri. Faghfirli, maka mohon ampuni aku ya Allah. Aku menyadari aku salah, tapi aku juga memahami Engkau Maha Pengampun atas semua kesalahan yang pernah diperbuat oleh hamba-Mu. Maka Allah menjawab, faghfaralah. Maka Allah berkenan mengampuni dosa yang pernah ia perbuat. Itu adalah sanad atau ijazah doa yang bersumber atau berasal dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika terjadi peristiwa yang tidak disengaja, Nabi Musa mengingatkan dengan menampar, tapi kekuatan yang diterima oleh pemuda yang kena tamparan itu menyebabkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang bimbingan rohani dan inspirasi Islam. Buat sejauh engkau pisahkan timur dan barat, aku tidak ingin berjumpa lagi. Aku ingin berpisah dengan dosa itu. Aku ingin dibersihkan ya Allah selama hidupku. Dilakukan dengan salat, dan dengan itu Allah berkenan menggugurkan semua keburukan yang pernah kita lakukan. Demikian saat seseorang di era Nabi datang kepada Rasulullah SAW sebelum Nabi menunaikan sholat, dan dia berkonsultasi telah melakukan satu kesalahan yang fatal. Maka karena akan tiba waktu sholat, Nabi SAW meminta orang ini untuk menahan diri sejenak. Ketika menunaikan sholat, kemudian turunlah Al-Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikanlah olehmu salat, baik di kesempatan siang ataupun juga di kesempatan malam. Sungguh salat itu adalah perbuatan yang baik. Salat-salat yang kau kerjakan, subuhkah, zuhurkah, asar, maghrib sampai isya, bahkan salat-salat sunnah itu adalah hal yang baik, bernilai pahala dan berpotensi menggugurkan dosa. Hal yang baik, bernilai pahala, berpotensi menggugurkan dosa, disebut dengan hasanah. Jamaknya disebut dengan hasanat. Lawannya sayyiat. Maka hasanah itu akan menggugurkan sayyiat. Hasanah yang saleh bisa menutup yang salah. Maka Allah tegaskan, innal hasanati, sungguh kebaikan-kebaikan bernilai pahala itu, yudhibna sayyiat, itu akan menggugurkan, menghilangkan segala bentuk keburukan-keburukan. Maka setelah Nabi menunaikan salat dan tuntas, orang ini berkonsultasi lagi, bagaimana dengan status kesalahan saya Rasulullah? Maka Nabi memberikan komentar atau kamakala bahwa Allah sudah menurunkan ayat, dengan engkau menunaikan salat, dengan bermunajat kepada Allah, istighfar, betul-betul serius bertobat, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan dalam hidup. Maka inilah salah satu fungsi salat. Fungsi salat bermakna taubat. Jadi bukan sekedar hajat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau Anda punya persoalan, minta tolong kepada Allah, sabar terima, lalu menunaikan salat. Maka dalam salat kita meminta kepada Allah pertolongan. Itulah hajat. Karena itu dikenal salat adalah hajat. Tapi salat juga punya fungsi atau makna taubat. Kita mohon ampunan kepada Allah. Dalam ruku taubat, dalam sujud taubat, perbanyak, perlama dalam sujud itu. Dan mohonkan ampunan Allah, ingat-ingat kesalahan apa yang kita perbuat. Setelah itu, kita minta kebaikan-kebaikan, kita berdoa dengan cara yang benar dan cara yang baik. Skema di luar sholat bisa dilakukan dengan bermunajat, mengangkat tangan, menyatukan kedua tangan, mempertemukan dua garis, mensejajarkan dengan dada, memohon kepada Allah, dan cari doa-doa spesifik sesuai dengan kesalahan yang mungkin kita pernah perbuat. Bila ada yang pernah bertindak yang fatal, sampai dosa, mohon maaf,
menghilangkan misalnya nyawa orang lain, ada zikirnya ditemukan dalam Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah berbuat salah pada diriku sendiri. Faghfirli, maka mohon ampuni aku ya Allah. Aku menyadari aku salah, tapi aku juga memahami Engkau Maha Pengampun atas semua kesalahan yang pernah diperbuat oleh hamba-Mu. Maka Allah menjawab, faghfaralah. Maka Allah berkenan mengampuni dosa yang pernah ia perbuat. Itu adalah sanad atau ijazah doa yang bersumber atau berasal dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika terjadi peristiwa yang tidak disengaja, Nabi Musa mengingatkan dengan menampar, tapi kekuatan yang diterima oleh pemuda yang kena tamparan itu menyebabkan dia meninggal. Maka refleks Nabi Musa kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena ketidaksengajaannya, bukan dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa atau dimaksudkan melukai orang lain. Maka yang paling penting bagi kita adalah ada sanad doa di dalamnya. Seorang nabi, rasul punya sifat maksum, dijaga oleh Allah, dijaga, diperbaiki, diluruskan. Tentu ketika diizinkan perbuatan itu terjadi, salah satunya adalah untuk melestarikan doa bagi hamba yang bukan nabi, bukan rasul, dan melakukan kesalahan yang serupa. Ada lagi dosa-dosa yang cukup luar biasa fatalnya. Apakah terkait dengan 7 dosa besar misalnya? Ya, di dalamnya ada kemusyrikan, ada perzinaan, ada pembunuhan, dan lain sebagainya. Maka kita bisa temukan di Quran surah ke-39 misalnya, di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Duhai hamba-hambaku, Muhammad SAW viralkan, sampaikan kepada hamba-hambaku yang merasa dosanya begitu berlimpah, banyak, sampai akan menyimpulkan, ya Allah ini kayaknya udah nggak mungkin diampuni. Kata Allah, jangan bicara begitu. Sepanjang kau masih hidup, nyawamu belum sampai di kerongkongan, jangan putus asa dari kasih sayang dan rahmatku. Ya, jangan putus asa. Allah menyampaikan, jangan putus asa. Karena yang putus asa itu cuma setan. Ya, sepanjang kita masih hidup, selalu ada peluang. Jangan pernah dengarkan vonis manusia. Allah yang memutuskan, Allah yang memberikan solusi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menegaskan, aku ampuni semua dosamu kalau engkau mau datang serius bertobat. Ya. Dan ada juga zikir umum yang digambarkan dari beragam kesalahan, apa yang pernah kita perbuat, khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Misal, pelanggaran-pelanggaran umum yang tadi disampaikan atau aspek lainnya. Maka zikir Nabi Adam bisa kita gunakan, yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad, diajarkan pada kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian ditegaskan di surah Al-A'raf itu. Itu diantara sekian yang bisa kita uraikan, bisa kita bacakan guna setidaknya harapan untuk menghilangkan dan juga menghapuskan kesalahan yang kita perbuat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada dosa-dosa pula yang terkait dengan sifat adamiyah, hablu minan nas. Al-bu'dal insanil ijtima'i, aspek sosial. Ya, dengan teman, pernah menfitnah, pernah bikin hoax, ya, utang yang belum dibayar, ya tidak melahirkan dosa. Tapi ketika kadang-kadang berutang mudah, membayar utang tidak mudah, ya. Nah, seringkali ada provokasi dari setan dan itu diambil, justru terbalik. Alih-alih memberikan kemudahan kepada pemberi utang untuk membayar walau dengan mencicil. Nah, ini kadang-kadang muncul setan memprovokasi, malah membicarakan pemberi utang sendiri, atau menyebarkan kekurangannya, atau bahkan bersikap hal yang tidak baik. Ya, dia telah memberikan dengan sangat mudah, tapi ketika diminta justru yang keluar misalnya kata-kata kasar, ya tidak dibayarkan. Dalam saat yang sama justru menyebarkan aib atau membuat informasi yang salah, yang keliru, sehingga dengan tujuan ingin menutupi kesalahan yang pernah diperbuat. Ini sifat dosa adami, ya, dosa yang terkait dengan sifat kemanusiaan secara sosial. Artinya fitnah, artinya hoax, artinya sifat mencela, merendahkan orang lain. Maka cara tobatnya tidak hanya dicukupkan dengan minta ampun kepada Allah, tapi diharuskan meminta maaf kepada orang yang terzalimi. Ya, jika orang itu mengabaikan, maka ditutup hubungan kita dengan dia. Yang dimaksudkan begini, semisal ada orang mencela kita, lantas kita mengabaikan itu, kita biarkan, kita abaikan, ya kita mintakan kepada Allah solusi kebaikan, saya tidak ingin menanggapi. Maka kita yang dicela itu oleh Allah akan ditutup hubungannya dengan orang tadi dalam hal memikirkan dia, dibuat seakan-akan tidak ada masalah. Tapi orang yang mencela tadi, ya, sebelum dia minta maaf kepada orang yang dicela, maka tetap akan tergantung keadaan taubatnya, tetap tergantung keadaan permohonan ampunannya kepada Allah sebelum dia meminta maaf kepada orang yang telah dicelanya itu. Nah, karena itu di bulan Ramadan, bulan baik, bulan permohonan ampunan, bulan taubat, kita mesti memahami skema ini.
Tidak cukup dengan kita mengatakan, ya Allah ampuni saya, pada bagian yang kedua ini lantas selesai. Hubungan dia dengan Allah selesai, tapi dengan orang itu belum selesai. Ya, bagaimana faktor belum selesainya? Di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bila ini tidak diselesaikan di dunia, maka di akhirat bisa terjebak pada potensi kebangkrutan yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut karena pahala dia ditransferkan kepada orang yang pernah dizaliminya. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dia berbuat salat, lantas dia mencela orang lain, maka pahala salatnya diberikan kepada orang yang dicela itu. Demikian selanjutnya, sampai tiba ada yang fa in faniyat hasanatu, habis modal kebaikannya, tersisa keburukannya. Misal, pahala salat habis, baca Quran habis, tersisa pahala bikin hoax ya tentang orang lain. Maka dosa orang yang dihoaxkan itu dibicarakan, diturunkan martabatnya, diambil dosanya, ditimpakan kepada pembuat hoax itu. Fatuliha finnar, maka dicucilah dulu dia di neraka dari keburukan-keburukan yang pernah ia kerjakan itu. Maka dari itu teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk saling memaafkan, untuk juga memotivasi diri mau meminta maaf. Untuk memaafkan itu sesuatu yang rasanya tidak terlampau sulit. Namun untuk meminta maaf, hal itulah yang kadang-kadang jarang disadari pentingnya untuk dilakukan, karena banyak hambatan yang setan hadirkan dan tidak menginginkan hamba kembali menjadi baik. Untuk itu, saya ingin mengingatkan pada diri pribadi dengan menyampaikan sebesar-besarnya. Yang pertama, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meminta maaf pada teman-teman semua dimanapun berada, yang boleh jadi dalam setiap tindakan, perilaku, tutur kata berpotensi menyakiti, melukai, atau juga menghadirkan hal yang kurang berkesan dan berkenan. Mohon dimaafkan, mohon sebesar-besarnya diberikan pengertian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tubna ilaika ya arhamar rahimin taubatan nasuha waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adi Hidayat, Rabiati Khairatun Hisan dari Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang bimbingan rohani dan inspirasi Islam.